terbalas perjuangannya oleh seorang makhluk pun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi yang setiap malam ketika hidupnya bersujud ke hadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin sambil berlinangkan air mata memohonkan ampunan untuk umatnya, seorang nabi yang di yaumil kiamah berlari-lari di mahsyar sambil memanggil ummati ummati ummati, seorang nabi yang di hari kiamat di mana kita di dalam keadaan ketakutan, semua manusia di dalam keadaan gelisah, semua makhluk Allah di dalam keadaan panik, semua nabi duduk di singgasananya, duduk di kursi-kursi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Semua nabi dan rasul duduk di hari kiamat di singgasananya, tapi ada satu kursi yang kosong. Kursi siapa? Kursi baginda Nabi Muhammad. Kemana Rasulullah? Kemana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berlari-lari, saudara hadirin, di padang mahsyar yang penuh di dalam keadaan ketakutan daripada umatnya. Dia memanggil ummati 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 ya ilahi, umatku ya Allah, di mana umatku ya Allah, di mana umatku ya Allah. Semua manusia berbondong-bondong lari kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Isfa' lana ya Nabi Allah Adam, tolonglah kami wahai Nabi Adam, kami menggigil, kami takut, kami gelisah, kami panik akan pertanggungjawaban kami kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ketika kami hidup kami berzina, kami berhidup kami minum khamar, kami hidup tidak akur dengan tetangga, kami hidup kami ghibah, kami zalim, kami hasad, kami sombong. Wahai Adam, engkau abal basar, engkau bapak daripada seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Isfa' lana ya Adam, berikan syafaat pertolongan kepada kami wahai Adam. Apa jawaban Nabi Adam alaihi salatu wassalam? Nafsi 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 nafsi. Hai umat manusia, sungguh aku dijadikan Allah sebagai abal basar, sungguh aku pun sekarang dalam keadaan takut. Aku pernah berbuat khilaf ketika aku di dalam syurga bersama istriku Hawa memakan buah khaldi. Bagaimana aku akan menolong kalian sedangkan aku pun malu kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Bergemuruhlah umat manusia, saudara hadirin, berlari semuanya kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan, isfa' lana ya Nuh, isfa' lana ya Nuh, isfa' lana ya Nuh, tolong kami wahai Nabi Nuh, tolong kami wahai Nabi Nuh. Ini hari pembalasan, ini hari ketakutan, ini hari di mana kami akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sungguh wahai Nuh, Adam sudah menunjuk engkau untuk menolong kami. Apa jawaban Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? Hai umat manusia, jangan datang kepada aku pun malu kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ketika Allah menurunkan daripada lautan air yang sangat luas merendam seluruh bumi, sehingga aku membuat daripada Syafinatin Nuh, perahu yang sangat besar atas perintah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Jangankan kalian wahai umat manusia, anakku saja berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada aku, sehingga aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Bagaimana aku akan menolong kalian wahai umat manusia? Sana kalian lari kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lalu umat manusia berlari-lari, saudara hadirin, seluruh umat manusia memanggil Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya Musa, anta kalimullah. Hai Musa, engkau suka berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah cinta kepada engkau wahai Musa, sungguh Allah sayang kepada engkau wahai Musa. Isfa' lana ya Musa, berikan kami syafaat, berikan kami pertolongan, berikan kami pengaduan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sungguh kami ini hari kiamat di dalam keadaan takut, kami tidak dalam keadaan ketakutan, kami di dalam keadaan gelisah, kami di dalam keadaan panik. Wahai Nabi Allah Musa, isfa' lana, berikan aku pertolongan wahai Musa. Tapi apa jawaban Nabi Musa alaihi salatu wassalam, para hadirin? Nafsi 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 nafsi, kata Musa, sungguh aku pun dalam keadaan ketakutan, dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ketika Bani Israel melakukan
melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dikirimi azab panas yang sangat panjang, tidak turun hujan, kami kekeringan, 70.000 daripada umatku sengsara pada waktu itu. Oleh karena itu jangan lari kepadaku, aku pun malu, aku pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Larilah kalian kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Semua manusia berlari kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menjawab, nafsi nafsi. Lari kepada Nabi Zakaria begitu, nafsi nafsi. Kepada Nabi Yahya, nafsi nafsi. Kepada Nabi Idris, nafsi nafsi. Datanglah kita semua umat manusia kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya Nabi Allah Isa, anta ruhullah. Wahai Nabi Allah Isa, antum adalah ruh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada engkau. Engkau bisa menghidupkan orang yang mati, engkau bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Oleh karena itu mintakan kepada Allah supaya kami diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Lalu Nabi Allah Musa mengatakan, hai umat manusia, sungguh aku pun dalam keadaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatan daripada kaum-kaum Nasrani yang memfitnah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya istri, Allah Subhanahu wa taala punya anak, dan aku dijadikan anak Allah, sehingga aku pun malu kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Aku beritahu kepada kalian umat manusia, ada satu makhluk yang Allah cintai, yang Allah sayangi, yang Allah junjung tinggi, yang dimana Allah tidak akan menciptakan segala sesuatu kecuali menciptakan dia. Lalu umat manusia bertanya, man huwa ya Isa, siapakah itu yang engkau maksud wahai Isa alaihi salatu wassalam? Larilah engkau kepada kekasih Allah, hampiri kekasih Allah yang bernama Muhammad. Larilah kalian kepada kekasih Allah yang bernama Muhammad. Lalu umat manusia berkeliling di padang mahsyar mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat Nabi dan Rasul Nabi Muhammad tidak ada, saudara hadirin. Kemana ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oh, ternyata Nabi Muhammad di padang mahsyar, saudara hadirin. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Sujada yabtaguna fadlan min Allah. Sebelum Nabi Muhammad diminta oleh umatnya, Nabi Muhammad sudah bersujud ke hadirat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa ra'saka ya Muhammad, angkat sujudmu wahai Muhammad. Ini hari kiamat, ini hari penentuan, ini hari di mana amal-amal diperhitungkan. Ini semua akan dihisab aku Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi ibadah yang diterima oleh aku, kata Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Nabi Muhammad tidak mengangkat sujudnya, saudara hadirin. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, irfa ra'saka ya Muhammad, angkat sujudmu wahai Muhammad. Apa yang engkau inginkan akan aku berikan, apa yang engkau minta akan aku kabulkan. Apa permintaan wahai kekasihku Muhammad? Nabi Muhammad sambil bersujud, saudara hadirin, menangis berlinangkan air mata di yaumil kiamah. Apa yang Rasulullah katakan? Ummati, ummati, ummati ya Allah. Umatku ya Allah. Umatku di mana ya Allah? Umatku di mana ya Allah? Aku cinta kepada mereka, aku sayang kepada mereka, aku rindu kepada mereka ya Allah. Ummati, ummati, ummati yadkhuluna jannataka ya ilahi. Umatku ya Allah, ampunilah mereka, maafkan kesalahannya, dan masukkanlah mereka umatku ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dari Engkau ya ilahi ya karim. Lalu Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin menjawab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa ra'saka ya Muhammad, angkat sujudmu wahai Muhammad. Sudah berhenti engkau bersujud. Aku cinta kepada engkau wahai kekasihku Muhammad. Laulaka laulaka ma khalaqtul aflaq. Apakah engkau tidak tahu aku tidak akan ciptakan surga, bumi dan langit bersama kenikmatannya kecuali karena aku menciptakan engkau wahai kekasihku Muhammad. Angkat sujudmu wahai Muhammad. Apa yang engkau inginkan ya Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan,
kullu ummati yadkhuluna jannataka ya ilahi. Ya Allah, masukkan semua umatku ke dalam syurga-Mu. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, akan aku masukkan umatmu yang bertakwa kepada aku, yang saleh kepada aku, yang melaksanakan ibadah kepada aku, yang tidak pernah maksiat kepada aku. Aku akan masukkan mereka ke dalam syurgaku, wahai Muhammad. Irfa' ra'saka, oleh karena itu angkat sujud wahai Muhammad. Nabi Muhammad tidak mengangkat sujudnya, saudara hadirin. Tambah menangis Nabi Muhammad, tambah menangis karena kecintaannya Rasulullah terhadap umatnya. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La ya ilahi, tidak wahai Allah, tidak wahai Allah Tuhanku, jangankan umatku yang takwa, yang taat, yang salat, yang ibadah kepadamu, yang hanya dimasukkan ke dalam surga, kullu ummati yadkhuluna jannataka birahmatik ya ilahi. Akan tetapi masukkan mereka umatku, walaupun mereka berbuat maksiat, walaupun mereka berbuat zalim, walaupun mereka berbuat hilaf kepada Engkau ya Allah, masukkan umatku ke dalam syurga-Mu dengan rahmat dan kelembutan serta keindahan kasih sayang-Mu ya ilahi ya karim. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, irfa' ra'saka ya Muhammad. Baik wahai Muhammad, angkat sujudmu ya Rasulullah. Angkat sujudmu ya Muhammad. Tegak berdirilah engkau ya Muhammad. Kau cari di padang mahsyar ini, mana umatmu? Kalau engkau ridho umat itu masuk ke dalam syurgaku, aku pun ridho akan itu manusia masuk ke dalam syurgaku. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sehingga keriduan ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para hadirin, terlihatlah orang-orang dari wajahnya cahaya salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Terlihatlah orang-orang yang tidak berkhianat terhadap Nabi Muhammad. Terlihatlah orang-orang yang selalu mengumandangkan untayan mutiara kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka dimasukkan ke dalam syurga Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Semoga kita semua dijadikan ummatan wahidan, umat baginda Nabi Muhammad, dan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, ini malam kita merayakan daripada diisrakan dan dimi'rajkannya baginda Nabi Muhammad. Saudara hadirin, ini perjalanan Isra adalah perjalanan malam hari seorang hamba pilihan Allah. Perjalanan malam hari dikatakan Isra ketika perjalanan itu adalah perjalanan yang bukan maksiat, akan tetapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Maka di satu malam di kota Mekah, angin menahan nafasnya, gunung-gunung tegak berdiri menahan nafasnya. Semua pepohonan, tanaman-tanaman membacakan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Laut ombaknya berhenti, tidak bergejolak, tenang berhenti. Yusalluna alaihi ala Nabi Muhammad. Laut dan ikan-ikan yang ada di dalamnya membacakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Aras singgasana Allah bergetar. Jutaan malaikat mengumandangkan takbir memuji Allah Subhanahu wa taala. Satu malam yang hening di kediaman baginda Nabi didatangi oleh seorang Jibril, malaikat yang Allah ciptakan, ketika mengetuk pintu rumah baginda Nabi Muhammad mengucapkan assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaikassalam ya Jibril. Lalu bertanya Siti Fatimah Zahra di malam yang sangat hening, man bil bab ya abi, siapakah itu di balik pintu wahai bapakku? Lalu Rasulullah mengatakan kepada Siti Fatimah, putri kesayangan baginda Nabi Muhammad, bukalah pintu wahai Fatimah, sungguh telah datang Jibril untuk diutus oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala untuk mendatangi aku. Dibukakanlah pintu, lalu menghampiri malaikat Jibril kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apakah ada Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu di malam ini kepada aku, wahai Jibril?" Lalu dijawab oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, "Ya Habibi ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini malam berbeda wahai Muhammad. Ini malam berbeda ya Rasulullah. Ini malam aku bukan menurunkan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada engkau. Ini malam-malam yang istimewa bagi engkau wahai Muhammad. Ini malam aku diperintahkan oleh Allah untuk menjemput engkau wahai Muhammad, melakukan Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj ke langit pertama sampai ke-7, karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin rindu kepada engkau wahai Muhammad. Allah rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga saudara hadirin apa yang terjadi di malam itu, saudara hadirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Setelah itu apa yang terjadi? Dibawalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ke Ka'bah. Lalu Rasulullah diperintahkan untuk tawaf di Ka'bah, saudara hadirin. Setelah tawaf di Ka'bah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipersiapkan daripada satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama Buraq. Buraq ini bukan binatang, saudara hadirin. Buraq itu satu makhluk Allah yang Allah ciptakan. Dikatakan Buraq awal kata dari al-barq. Al-barq itu kecepatannya seperti kilat, melebihi kilat. Maka ini Buraq kecepatannya melebihi kilat. Ketika malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk naik kepada itu Buraq tidak diam, saudara hadirin. Itu Buraq bergerak-gerak, saudara hadirin. Lalu disebutkan oleh malaikat Jibril, "Diam engkau wahai Buraq, inta'zir wahai Buraq, jangan bergerak wahai Buraq. Engkau tidak tahu siapa ini yang akan menaiki dan menunggangimu wahai Buraq." Lalu itu Buraq menjawab daripada pertanyaan malaikat Jibril, "Hai malaikat Jibril, apakah engkau tidak tahu? Apakah engkau tidak paham? Ini aku sangat bergembira, aku sangat senang. Aku sebagai makhluk pilihan yang bisa dinaiki dan ditunggangi oleh seorang makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Naiklah baginda Nabi Muhammad. Saya tidak panjang lebar, saudara hadirin. Insyaallah nanti ada Al-Ustadzul Mubarak, Al-Ustadz Irfan yang akan menyampaikan tausiah yang panjang. Saya sampaikan ini supaya kalian lebih mengenal kepada Nabi Muhammad. Jangan hanya bisa sholawat. Sholawat nangis-nangis, saudara hadirin. Sholawat dibikin merdu-merdu, saudara hadirin. Tapi tarkis sholah, kalian tinggalkan sholat. Kalian masih gibah dengan tetangga, kalian masih hasud, kalian masih zalim, kalian masih suka bercanda-canda urusan agama, saudara hadirin. Saya perkenalkan lebih dalam ini siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mengaku cinta terhadap Rasulullah, ikuti akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuluqin azim, yang mempunyai akhlak budi pekerti yang luhur, saudara hadirin. Berangkat Nabi Muhammad kemana, saudara hadirin? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini nanti Ustaz Irfan yang ceritakan perjalanan Isra-nya, saudara hadirin. Saya hanya ikhtisar dari ini perjalanan. Dulu Masjidil Aqsa ini dikelilingi oleh pasukan-pasukan Romawi, karena pada waktu itu di Yerusalem itu dikuasai oleh orang-orang Romawi, saudara hadirin, sebelum datangnya daripada Panglima Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi Rasulullah masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Di dalam Masjidil Aqsa sudah berkumpul semua nabi dan rasul. Berkumpul malaikat-malaikat menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara hadirin. Setelah itu Nabi Muhammad diperintahkan untuk menjadi imam
Kenapa demikian saudara hadirin? Sebab Nabi Muhammad insanul kamil, makhluk Allah yang paling sempurna, insanul kamil a'zamal khalqi, makhluk Allah yang paling mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Setelah itu Nabi Muhammad Mi'raj. Pertama ke langit pertama, di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Setelah bertemu dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ditanya malaikat Jibril, "Man huwa ya Jibril?" Siapakah itu hai Jibril? "Hadza Muhammad." "Hadza Muhammad Habibullah." Ini adalah Muhammad. Bergetar tubuh Nabi Adam alaihi salatu wassalam, disambut kedatangan baginda Nabi Muhammad, dipeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diciumi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil menangis Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Oh, ternyata ini makhluk Allah yang paling dicintai, sehingga aku iri kepada engkau dan umatmu wahai Muhammad. Umatmu berbuat zina, umatmu minum khamr, umatmu berbuat maksiat. Apabila dia bertaubat, melaksanakan sholat di mana saja dia salat, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Sedangkan dulu aku wahai Muhammad, tidaklah aku diterima taubatku oleh Allah kecuali aku berada di tanah yang suci. Tidaklah aku diterima taubatku oleh Allah kecuali karena aku bertawasul kepada engkau ya Habibullah Muhammad. Setelah itu berangkatlah Nabi Muhammad ke langit kedua, saudara hadirin. Di langit kedua ada Nabi Isa dan Nabi Yahya. Lalu apa yang terjadi? Ditanya malaikat Jibril, "Siapakah itu wahai Jibril?" Lalu dijawab oleh Jibril, "Hadza Muhammad Habibullah." Ini Muhammad kekasih Allah yang Allah janjikan sebagai khataman nabiyyin. Dipeluk oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya, saudara hadirin, bergelimang air mata. Nabi Isa mengatakan, "Ya Kamil, ya Kamil, ya Kamil, wahai yang sempurna, wahai yang sempurna, wahai yang sempurna. Sungguh rasa malu dari aku telah hilang karena engkau wahai Muhammad. Engkau yang menyempurnakan kita punya agama setelah daripada kaumku memfitnah Allah punya anak, Allah punya istri. Engkaulah yang menyempurnakan dan menutupi daripada aib kesalahan-kesalahan daripada umatku wahai Muhammad." Lalu naik lagi Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yunus, disambut oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus? "Hai kekasih Allah, hai Muhammad, sungguh ketika bahtera lautan dulu aku dimakan oleh ikan nun dan aku ada di dalamnya. Aku lihat ada satu gambar yang bertuliskan namamu Muhammad, sehingga aku sebut-sebut nama engkau wahai Muhammad, wahai Muhammad, bijahi Muhammad. Maka keluarlah aku dari tubuh itu ikan nun yang sangat besar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin." Lalu kembali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang penuh dengan ketampanan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Bertanya Nabi Yusuf kepada malaikat Jibril, "Siapakah itu wahai Jibril?" Dijawab oleh Jibril, "Hadza Habibullah Muhammad." Ini adalah Nabi Muhammad kekasih Allah. Girang senang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dipeluknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf? "Hai kekasih Allah, hai kekasih Allah, aku ingat dulu ketika saudara-saudaraku menzalimi aku, ketika mereka akan membunuh aku, ketika mereka melemparkan aku ke dalam sumur berhari-hari aku di dalamnya, akan tetapi aku dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang seorang nabi akhir zaman kekasih Allah yang akan menjadikan syafaat bagi seluruh makhluk, yaitu engkau wahai kekasih Allah Muhammad." Lalu diangkat lagi itu Nabi Muhammad ke langit kelima, saudara hadirin, bertemu dengan Nabi Harun. Berangkat lagi ke langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa, dipeluk oleh Nabi Musa. Lalu setelah itu Rasulullah izin kepada Nabi Musa untuk berangkat kepada langit ketujuh. Nabi Musa menangis, saudara hadirin. Nabi Musa ada di langit keenam meneteskan air mata ketika
jumpa bertemu dengan Nabi Muhammad, lalu ditanya oleh Nabi Muhammad, ma yubkika ya Musa, kenapa engkau menangis wahai Musa? Nabi Musa mengatakan, ya Muhammad, aku malu kepada Allah, engkaulah Nabi yang umatnya lebih banyak daripada umat-umat yang lainnya. Aku malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah aku dan nabi-nabi yang lain bersama umat dan pengikut-pengikutnya masuk ke dalam syurga, kecuali engkau wahai Muhammad, dan umat-umat masuk lebih dahulu kepada syurga. Aku mengiri wahai Muhammad, aku sudah minta kepada Allah untuk dijadikan umat engkau saja wahai Muhammad, yang mempunyai keistimewaan yang sangat tinggi. Lalu dipeluklah ini Nabi Musa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengatakan kepada Nabi Musa, ana habibullah wa anta habibi ya Musa, aku adalah kekasih Allah, akan tetapi engkau wahai Musa kekasih aku ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bergembiralah Nabi Musa alaihi salatu wasallam sampai ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, abna'al anbiya wa rasul min bani Israel, seorang bapak daripada seluruh nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel. Disambutlah Rasulullah oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Akan tetapi Nabi Ibrahim tertunduk, saudara hadirin. Nabi Ibrahim malu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya oleh Rasulullah, mayubkika ya Aba Ibrahim, kenapa engkau meneteskan air mata wahai bapakku Ibrahim? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, hai Rasulullah, hai Habibullah Muhammad, dulu aku dikejar-kejar oleh kaum Samud, dulu aku dikejar-kejar oleh umatku yang membangkang kepada Allah, aku diancam dibunuh, lalu aku dilemparkan kepada bara api yang sangat panas dan besar. Ketika aku dalam keadaan ketakutan, aku lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda, la takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan gelisah, aku titipkan cahaya kekasihmu Muhammad di dalam tubuhmu sehingga engkau tidak akan terbakar. Oleh karena itu ya Muhammad, aku selamat dari kezaliman umatku karena kemuliaan engkau wahai kekasih Allah Muhammad. Luar biasa saudara hadirin, kita menceritakan Nabi Muhammad. Seandainya itu lautan dijadikan tinta, saudara hadirin, semua daripada pepohonan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan pena untuk mengukir kecintaan Rasulullah, ketajaman Rasulullah, kemuliaan Rasulullah, keagungan Rasulullah. Niscaya itu tinta yang di Allah, laut yang dijadikan tinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah cukup untuk mengungkapkan keindahan kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, saudara hadirin. Apa yang terjadi di Sidratul Muntaha? Malaikat Jibril panggil baginda Nabi Muhammad, ya Habibullah ya Muhammad, cukup sudah sampai sini aku menghantarkan engkau. Cukup sudah sampai sini aku menghantarkan engkau wahai Muhammad. Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad, Jibril, aku di dalam keadaan malu, aku di dalam keadaan gelisah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah engkau yang menjemput aku di rumahku di Mekah? Lalu engkau membawa aku ke Masjidil Haram, engkau yang membawa aku ke Masjidil Aqsa sampai ke langit 1 sampai ke 7 bertemu dengan para anbiya. Lalu kenapa sekarang engkau meninggalkan aku wahai Jibril? Apa jawaban malaikat Jibril alaihi salatu wassalam? Ya Habibi ya Muhammad, wahai Muhammad, perlu engkau catat ya Rasulullah, seandainya sedikit saja sayapku masuk ke cahaya Sidratul Muntaha, maka akan hancur leburlah seluruh tubuhku daripada keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Malaikat Jibril tubuhnya bisa langsung hancur, saudara hadirin. Malaikat Jibril mempunyai 700 sayap, badannya bainal masyriq wal maghrib. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala utus malaikat Jibril untuk meluluh lantahkan satu kaum di dunia, itu hanya secuil saja, saudara hadirin. Kenapa malaikat Jibril hancur? Tapi pakaian Nabi Muhammad, pokok Nabi Muhammad, gamis Nabi Muhammad,
jubah Nabi Muhammad, kopiah Nabi Muhammad, imamah Nabi Muhammad, sendal Nabi Muhammad masuk ke Sidratul Muntaha tidak hancur, saudara hadirin. Kenapa tidak hancur? Sedangkan itu malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Ini Nabi Muhammad, jangankan tubuhnya, sendalnya saja tidak hancur, saudara hadirin. Lalu ketika Rasulullah akan menghampiri Allah Subhanahu wa taala, pernah Nabi Musa dapat gelar kalimullah, bisa berbicara langsung kepada Allah. Ketika datang ke Bukit Turusin, Allah perintahkan itu Musa untuk membuka sendalnya, saudara hadirin, karena tempat itu adalah tempat suci. Tapi kenapa kita punya Nabi datang kepada Allah ke Sidratul Muntaha, ke Baitul Ma'mur, saudara hadirin? Allah ketika melihat Nabi Muhammad akan membuka sendalnya, sila na'lak ya Muhammad, jangan engkau buka sendalmu wahai Muhammad, pakai sendalmu wahai Muhammad. Kebawa mulia apa yang menempel kepada tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu pertanyaan, kenapa Rasulullah tidak hancur, malaikat hancur? Sebab saudara hadirin, sering saya ungkapkan di dalam kitab Simtud Durar, seorang sahabat nanya kepada baginda Nabi Muhammad, bi abi wa ummi akhbirni an awali syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Sahabat Jabir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, syurga dan neraka? Allah belum ciptakan malaikat-malaikat, Allah belum ciptakan segala sesuatu. Apa yang Allah ciptakan? Rasulullah menjawab, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Jabir, Allah belum ciptakan langit dan bumi, Allah belum ciptakan syurga dan neraka, Allah Subhanahu wa taala belum ciptakan malaikat-malaikat, Allah belum ciptakan segala sesuatu. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya Nabi engkau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min nurihi ay bidzatihi, dari cahaya-cahaya kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Insyaallah dengan peringatan Isra wal Mi'raj di malam ini, saudara hadirin, semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terutama untuk orang tua kita yang dihalkan, yaitu Bapak Hasan Santani Al-Maghfurullah yang selalu menyertai saya dulu. Beliau adalah salah seorang daripada pendiri Majelis An-Nibros yang selalu mendukung perjuangan saya. Orang tua yang sangat bijaksana, orang tua yang baik, tidak banyak bicara. Abah Hasan ini seorang ahli syurga. Abah Hasan ini seorang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Abah Hasan ini punya dosa, saudara hadirin, demi Allah, saya akan mengadu kepada datuk saya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang Bogor. Tidak cukup dengan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, saya akan mengadu kepada datuk saya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Seandainya tidak cukup, saya akan mengadu kepada Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kalau seandainya tidak cukup, saya akan mengadu kepada datuk saya Syekh Abu Bakar bin Salim yang berjanji di dalam kitabnya akan menolong umat Nabi Muhammad yang cinta terhadap keluarganya. Seandainya pula tidak cukup, saya akan lari kepada Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Ali Idrus Samsis Sumus. Seandainya tidak cukup juga, saya akan berlari kepada Sayyidina Al-Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa. Kalau mungkin itu tidak cukup, saya akan lari kepada Al-Imam Ali Zainal Abidin. Tidak cukup juga, saya akan bersimpuh di hadapan Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan. Kalau seandainya tidak cukup pula, aku minta izin kepada Allah untuk bertemu dengan Allah. Ya Allah, selamatkanlah ini makhluk yang paling aku cintai, yang bernama Hasan Santani. Masukkanlah dia ke surga, berikanlah dia air minum di telaga Kautsar. Sungguh dia sudah berbuat baik kepada keluarga engkau, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada kita. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, warhamna fa innaka khairur rahimin, wahdina wa zaina minal qaumil zalimin. Saudara hadirin, Allah saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan insyaallah ada satu sedikit isu ini, saudara hadirin. Rame sekarang di Indonesia ini, lagi rame
Adzan dilarang, saudara hadirin. Adzan dilarang dikumandangkan. Kalimat adzan ini berasal dari kalimat idzan. Artinya menyeru, memanggil, saudara hadirin. Kalau memanggil itu harus dengan suara keras. Memanggil itu harus dengan suara lantang, saudara hadirin, sehingga berkumandang kepada telinga umat Islam, sehingga mereka akan tahu daripada waktu datangnya sholat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Bilal bin Rabah apabila diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan, itu lari ke atas ke menara, dikumandangkan dengan suara keras supaya umat Islam mendengar daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini sekarang, saudara hadirin, banyak ulama yang mengaku ulama tapi kelakuannya kayak iblis, saudara hadirin. Apalagi kalau sudah departemen satu Indonesia ini, di Indonesia ini ada 848 universitas daripada universitas Islam. Masa tidak ada satu orang pun yang mampu memimpin departemen agama, saudara hadirin? Ini luar biasa. Yang lebih dahsyatnya lagi, yang takut dengan kemurtadan, saudara hadirin, suara kalam Allah, suara kalimat Allah Subhanahu wa taala dicontohkan dengan gonggongan anjing yang najisnya luar biasa, saudara hadirin. Biadab tidak, saudara hadirin? Biadab tidak. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Silahkan kalian berbuat curang, silakan kalian berbuat tipu daya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tipu daya, saudara hadirin. Ingat, kalian akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sampai di mana kalian membela agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara hadirin, saya demi Allah bersumpah, saya sepakat dengan para habaib yang ada di daerah Bogor dan Sukabumi. Insya Allah kami akan menuntut turun menteri agama yang sudah menghina daripada kalam Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kalau seandainya itu tidak cukup, saudara hadirin, kami akan terus gebrak melalui hukum-hukum supaya itu menteri agama meminta maaf dan minta mengundurkan diri, karena tidak pantas dia menjadi seorang menteri agama yang selalu mengusik ketenangan umat Islam. Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu, saudara hadirin, tingkatkan ibadah kepada Allah. Kumandangkan salawat di masjid-masjid dan musala. Kumandangkan kalam-kalam Allah di masjid-masjid dan musala, sehingga turun rahmat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin kepada kita, saudara hadirin. Kalau itu dihentikan, kalau itu diberhentikan, saudara hadirin, saya takut azab Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita. Azab Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita karena kita takut kepada manusia, bukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Satu cerita, saudara hadirin. Kalau di kampung ini semuanya soleh, tapi ada satu orang yang bermaksiat, ketika Allah turunkan azab kita kena, saudara hadirin. Kalau semua kampung ini takwa sama Allah, tapi satu orang berkhianat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak berani mengumandangkan azan dengan toa dan speaker, menuruti daripada pemerintah yang berlaku zalim kepada agama Islam, wallahi Allah akan turunkan azab kepada wilayah kita, saudara hadirin. Satu contoh di dalam kitab Al-Ibanah, saudara hadirin. Dulu ada di zaman Nabi Musa, umat Bani Israel semuanya diberikan kekeringan oleh Allah. Tidak ada hujan turun berbulan-bulan, semuanya kelaparan, saudara hadirin. Berjalan 70.000 orang Bani Israel ke satu tempat lapangan yang luas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, turunkanlah hujan, kasihanilah umatku, kasihanilah anak-anak, kasihanilah ternak-ternak, mereka semuanya kehausan, ya Allah, turunkanlah hujan, ya Ilahi ya Karim. Kata Allah, baik wahai Musa, aku akan turunkan hujan. Aku sebetulnya melihat ketika Bani Israel umatmu berdoa kepada aku, tapi sayang wahai Musa, dari 70.000 itu ada satu orang yang berbuat maksiat kepada aku. Akhirnya Nabi Musa mengumumkan, siapakah kalian yang memaksiat kepada Allah?
Semuanya tidak ada yang mengaku, tapi ada satu orang yang di dalam hatinya mengatakan, ya Allah, ternyata aku yang sudah menghalangi daripada doa orang-orang muslim. Kalau seandainya aku maju ke depan mengaku kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka akan jadi cibiran, akan jadi hinaan. Aku malu. Ya Allah, apa jalan keluarnya? Ternyata orang itu mendapatkan hidayah. Dia memisahkan diri. Dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia tobat, turunlah hujan. Hujan yang sangat lebat, kembali orang-orang Bani Israel bisa hidup dengan tenang, saudara hadirin. Lalu Nabi Musa alaihi salatu wassalam kembali bertanya kepada Allah, ya Allah, siapakah orang itu yang telah berlaku maksiat? Kenapa hujan diturunkan ya Allah? Orang itu sudah bertobat wahai Musa. Lalu siapakah orang itu ya Allah? Aku kesulitan mencari satu orang dari 70.000 daripada umatku, seperti mencari jarum di ladang rumput yang sangat luas ya ilahi. Lalu Allah katakan, hai Musa, ketika itu orang bermaksiat kepadaku, aku masih menutupi aibnya, padahal dia berkhianat kepadaku wahai Musa. Apalagi sekarang dia sudah bertobat dan berlaku taat kepadaku. Demi Allah, atas nama kebesaranku, tidak akan pernah aku bukakan daripada keaibannya wahai Musa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah menutupi aib-aib kita, saudara hadirin, maka kita jangan menutupi aib saudara-saudara kita. Insyaallah doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya daripada kesalahan makhrajil huruf, kesalahan hadis, kesalahan tarikh. Apabila ada kesalahan, minta dibenarkan. Di sini ada Ustadz Oyan, ada Pak Sari, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Dudu. Insya Allah para kasepuhan kita doakan dipanjangkan umurnya, dan doa yang terakhir kita doakan Bos Pariana dapat jodoh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.